Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta didik keseluruhannya. Untuk TKR 1, 2, dan 3, selamat bergabung di SMK Putra Mandiri yang memiliki moto tawakal, terampil, terpakai, iman, iptek, dan terpakai di masyarakat, terutama di masyarakat. Nah, pertemuan kita yang pertama yaitu tentang atau KD1 itu hand tool atau peralatan tangan. Nah, apa itu peralatan tangan? Adalah peralatan atau kunci-kunci yang digunakan secara keseluruhannya menggunakan tangan. Ingat ya nak, menggunakan tangan. Tapi kadang ada penerapannya di bengkel-bengkel itu biasanya menggunakan kaki, ada juga. Nah, tapi selagi bisa menggunakan tangan, pakailah tangan, kecuali memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif atau hand tool otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif atau hand toolnya itu sendiri. 3. Memeragakan, ini kalian bisa di rumah nanti sesuai dengan SOP yang benar. 4. Memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, next. Nah, yang pertama, perhatikan gambar. Ada yang sudah tahu? Yup, benar sekali. Kunci pas. Nah, kunci pas open and spanner berfungsi untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau kunci ring sesuai pada gambar. Perhatikan gambar. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut atau mur, mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. Coba perhatikan pada gambar. Nah, kalau kita memaksa juga untuk mengendorkan atau mengencangkan, itu akan mengakibatkan kepala baut atau mur itu cepat aus atau dol bahasa sehari-harinya. Nah, tapi dalam penerapannya kadang-kadang juga ada pemaksaan. Nah, kalau SOP-nya yang benar itu biasanya supaya dia itu penuh cengkeramannya biasanya menggunakan kunci ring. Nanti kita lihat perbedaannya secara spesifik bagaimana penggunaan kunci pas dan kunci ring. Lanjut yang kedua. Nah, ini dia contohnya. Nah, pada gambar yang ditampilkan sekarang itu untuk mengunci biasanya searah jarum jam, sedangkan untuk membuka biasanya berlawanan jarum jam. Selanjutnya kunci ring, offset ring spanner. Berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut yang berbentuk segi 6 atau baut sepenuhnya. Kemungkinan wrench atau spanner atau kunci sama tuh nak. Untuk tergelincir sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena dia menyekram secara sepenuhnya. Ketika membuka baut pada ruang terbatas, kunci dapat diangkat dan dimasukkan kembali. Nah, coba perhatikan gambar. Di mana dia letak fungsinya kira-kira? Contoh, ada benda yang mau dibuka atau baut yang akan dibuka. Pemilihannya kita harus sesuai. Mana penggunaan kunci pas, mana penggunaan kunci ring. Sampai sini paham? Nah, Bapak lanjutkan. Lanjut.
kunci kombinasi atau ring pas. Bahasa sederhananya atau bahasa bengkelnya, dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Nah, kunci kombinasi ini cukup praktis karena bagian ring dapat mengencangkan atau mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa membuka atau melepas dengan cepat. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaannya, dimana penggunaan kunci ring, kunci pas, dan kunci soket itu sendiri. Nah, selanjutnya kunci soket. Tahu dalam sederhananya kunci satu set. Kunci yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur memiliki momen pengencangan lebih besar dari kunci pas dan ring. Nah, apa aja isinya? Yang pertama adalah ratchet atau rotret. Yang bunyi ratchet adalah kelengkapan kunci soket, digunakan untuk melepas dan memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci soket dari kepala baut atau mur. Nah, biasanya bunyi ini trek atau disebut juga dengan kunci rotret. Nah, ini biasanya untuk pekerjaan overhaul, yang mana supaya pekerjaan itu lebih cepat biasanya menggunakan kunci rotret. Lanjut, kelengkapannya selanjutnya adalah sliding T-bar. Sliding T-bar digunakan untuk menurunkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah berlawanan. Selanjutnya, batang universal atau breaker bar. Sama fungsinya tadi, yaitu ini batang perpanjangan atau socket extension bar. Kalau dia tempatnya sempit, yang pada penjelasan gambar tadi, nah, biasanya menggunakan ini batang perpanjangan. Selanjutnya, engkol percepatan, speed branch, untuk melepas dengan kecepatan atau untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah dikendorkan. Ini dulu di kunci soket ada, kalau sekarang udah tidak ada. Nah, yang ini tidak ada tadi dalam kunci soket, tapi biasanya ini dijual terpisah. Ini sambungan shock universal, lihat pada gambar. Sampai sini jelas? Nah, fungsinya sama, untuk melepas dan memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan. Makanya dia dikatakan universal socket joint. Oke. Terakhir itu anak soket. Ini single heksional atau yang persegi 6. Nah, ini biasanya dipasang dengan impact gun. Impact gun sendiri nanti kita bahas dalam KD yang kedua. Nah, yang ini yang double heksional atau berkepala 12. Biasanya untuk baut kepala 12. Nah, selanjutnya ini kunci segi 6 ganda, biasanya untuk membuka. Ada yang tahu? Ya, benar sekali, busi. Selanjutnya kunci roda, wheel bearings. Nah, alat ini gunakan untuk melepas dan memasang kembali pelak atau lak atau mur nut pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda. Hal ini membuat wheel bearings cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Nah, ukurannya biasanya 19, 21, 22, 24. Disesuaikan dengan baut pada roda tersebut. Nah, ini dia contohnya. Next. Nah, ini paling gampang nih, mungkin nggak asing bagi anak-anak bapak.
keseluruhannya. Kunci apa? Yap, benar, kunci Allen atau kunci L, berfungsi untuk melepaskan atau mengganti mur atau skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6. Kalau yang kunci soket tadi kepalanya segi 6, yang ini tengahnya yang berbentuk segi 6. Contohnya di mana yang sederhana? Ya, di tutup oli yang biasa berwarna kuning-kuningan, biasanya dipakai untuk sepeda motor racing. Nah, kalian bisa cari sendiri nanti atau kalian sudah punya. Bapak lanjutkan. Lanjut, scrap atau gasket scraper, berfungsi untuk melepas material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali. Ini biasanya untuk menscrap ketika waktu overhaul, baik itu sepeda motor ataupun pada kendaraan, biasanya di scrap dulu atau dibersihkan ya. Selanjutnya yang gak asing adalah kunci Inggris adjustable. Nah, alat ini hanya digunakan bila spanner atau kunci atau soket yang tidak tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Kunci ini tidak dirancang untuk pekerjaan servis yang berat, dan hindari mendorong kunci Inggris, memukulnya dengan hammer atau menggunakan pemberat lainnya. Nah, kenapa? Karena akan mengakibatkan kunci Inggris itu akan cepat rusak, terutama pada pengatur ulirnya. Mungkin anak-anak bapak paham nih. Dan cepat aus pada ujung-ujung dari yang bentuk U-nya itu sendiri. Selanjutnya yang sering anak bapak temuin, obeng atau screwdriver. Nah, contohnya fungsinya untuk membuka dan memecahkan skrup. Jadi bedakan antara baut mur dengan skrup itu berbeda. Kalau skrup itu biasa dibuka oleh obeng. Nah, di sana ada yang min, positif, bintang, dan bintang, ada titik di tengah seperti pada gambar. Nah, ini dia contoh-contoh bentuk skrup itu sendiri. Ada namanya biasanya rata-rata skrup cacing. Coba lanjutkan. Nah, selanjutnya obeng ketok impact driver. Kalau yang tadi skrupnya dibuka dengan tangan langsung terbuka, biasanya ada beberapa part atau komponen yang dibukanya itu sangat susah. Dia butuh impact atau ketokan. Habis ketika diketok juga harus berputar. Contohnya banyak sekali tuh. Kalau di sepeda motor biasanya di kap-kap rata-rata menggunakan impact driver tuh. Dan ketika overhaul di komponen, ada beberapa komponen yang harus menggunakan impact driver. Nah, fungsinya mungkin sama tadi, mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih. Nah, diaplikasikan dengan cara memutar gagang obeng ke arah mengencangkan atau mengendorkan, kemudian menahan dengan tetap menekan. Selanjutnya ujung gagang obeng dipukul dengan palu. Nah, selanjutnya ada gambaran lain ya. Nah, nakal dulu baru sukses 1 jam kemudian. Untuk anak-anak bapak yang kupingnya panas, itulah contohnya yang di bawah. Bapak tahu ini mungkin biasanya seumuran kalian, karena bapak pernah seumuran kalian, pada posisi kalian bapak juga anak SMK, biasanya suka atau nonton balap-balap liar. Nah, mungkin ujung-ujungnya ya kalau nggak rumah sakit ya kuburan. Oke, ini hanya selingan saja.
Bapak Arab, mudah-mudahan anak Bapak nggak ada, ataupun kalian pengen serius jadi pembalap, silahkan menggunakan alat safety dan buat kebanggaan untuk kedua orang tua kalian, tidak masalah. Sekolah juga tidak melarang, tetapi benar-benar diniatkan. Contoh kalau yang di Riau itu biasanya motocross, silahkan diikutin. Bapak juga mendukung itu untuk kegiatan motocross sesuai dengan prosedurnya, membeli APD yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap. Jangan tanpa APD ya, atau ikutin balap liar, biasanya malam-malam itu ya, dimana di jalanan aspal mulai dari sekitaran Bunut sampai ke Pangalesung biasanya ada sekitar jam 1-an ya. Kok Bapak tahu? Iya, Bapak dulu pernah ngisi bensin, bukan itu. Oke, ini selingan saja supaya nggak pening. Nah, ini selanjutnya. Nah, silakan pahami sendiri. Oke, selanjutnya tang apa nak? Yep, tang potong berfungsi untuk melepaskan dan memasang cutter point. Apa cutter point tuh Pak? Nanti kita jelaskan. Memotong selang berdiameter kecil, pipa tembaga, baja berdiameter kecil, dan mengelupas isolasi dari kabel. Tang kombinasi ini hampir rata-rata siswa Bapak atau orang tuanya di rumah itu punya tang kombinasi, fungsinya untuk menjepit, memotong, dan lain-lain. Tang cucut long nest pilier, fungsinya Bapak kembalikan tadi. Fungsinya biasanya ini untuk menjepit atau mengambil baut atau skrup yang di tempat yang sempit. Selanjutnya tang sambungan. Nah, ini yang ukuran besarnya. Nah, tools ini cocok untuk membengkokkan kabel, melepas dan memasang klip dan spring, dan cramping sambungan listrik. Ini kita nggak punya, ini biasanya anak-anak kelistrikan. Nah, ini atau vice grip atau bahasa kerennya tang buaya, keren kan namanya, vice grip. Selanjutnya tang circlip dalam, berfungsi untuk membuka klip bagian dalam. Ini biasanya pada overhaul banyak nih. Contohnya membuka klip pada kedudukan yang digambar itu biasanya camshaft. Dibuka dulu klipnya, baru ditokok camshaftnya. Nah, fungsinya untuk melepas dan memasang internal circlip yang digunakan untuk menahan beberapa judgeon pin di dalam piston. Nah, di piston tuh itu overhaul yang mobil biasanya ada pasang circlipnya. Besok kalau Ananda ke sekolah kita perlihatkan. Selanjutnya sama, kalau yang tadi circlip dalam, sekarang circlip luar. Fungsinya untuk melepas dan memasang circlip, eksternal circlip seperti yang akan digunakan untuk menahan bearing pada sub. Next, selanjutnya palu. Ini sudah nggak asing kan? Biasanya di bengkel wajib ada ini. Kalau nggak ada, biasanya kunci-kunci pun dihajar dari martil. Tapi itu tidak sesuai dengan SOP. Nanti kuncinya sendiri yang akan rusak. Alat ini mempunyai bola di salah satu ujungnya dan permukaan yang rata pada ujung lainnya. Fungsinya untuk membulatkan paku keling atau rivet, membentuk logam, memukul dan memahat, serta fungsi-fungsi sejenisnya. Nah, banyak lagi. Palu plastik atau plastik hammer, fungsinya serupa, namun ini hanya ditunjukkan untuk pemukulan yang ringan. Contohnya nanti untuk memukul ketika overhaul pemasangan pada piston. Nah,
Nggak mungkin kan menggunakan palu baja tadi. Kalau menggunakan palu baja tadi itu bisa membuat piston itu rusak atau dia berbentuk berlubang, tapi menggunakan palu plastik, dan penggunaannya biasanya untuk overhaul transmisi pada mobil. Nah, sama. Ada juga palu karet. Nah, fungsinya bagian kepala dibuat dari karet yang keras, membuat sangat cocok untuk pemakaian dan pemasangan ban. Ini biasanya di toko-toko ban itu sendiri, supaya dia nanti ketika memasang diisi angin, pinggiran-pinggiran dekat peleknya itu merata. Nah, tugasnya sederhana. Dari materi yang sudah Bapak berikan dan Ananda baca, Bapak akan memberikan tugas yang mudah, yaitu dokumentasikan atau fotokan peralatan tangan atau hand tool yang ada di rumah Ananda atau di bengkel sekitar Ananda, dan berikan penjelasan kunci-kunci tersebut sebagai apa yang penjelasannya bisa lihat dari yang materi Bapak berikan tadi. Nah, sampel nih contoh tugasnya di rumah. Misalnya ada tuh kunci kombinasi, fungsinya tinggal lihat aja materi Bapak tadi. Contohnya, satu, kunci kombinasi untuk mengencangkan atau menurunkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Nah, kalian fotokan tuh, nanti kirim ke WA pribadi Bapak. Nah, catatan tugas. 1. Buat tugas segera mungkin. Deadline-nya tugas hari Jumat. 3. Kalau kunci-kunci di rumah misalnya tidak ada, boleh pinjam sama kawan, tetangga, atau kalian observasi atau datang tanya-tanya sama bapak yang punya bengkel di sekitaran rumah, atau abang kalian atau tetangga kalian, dipersilahkan. 4. Tugas boleh dikerjakan sendiri atau berkelompok. Satu kelompok maksimal 4 orang, boleh sendiri-sendiri. Tugasnya wajib disertakan fotonya baik sendiri ataupun berkelompok. Dan yang ketujuh, kirim ke WA pribadi Bapak 0831 818 53555. Bapak tunggu secepatnya. Sekian pembelajaran kita hari ini Bapak sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.